Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para ikhwah sekalian, hafizakumullah jami'an. Tama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dengan berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak bisa bertemu secara langsung, namun Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita fasilitas kita bisa bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom ini dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu dan belajar dari apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Hamid Alwi, melanjutkan dari pembahasan Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan faedah-faedah dan penjelasan dari buku ini bersama Al-Ustadz Muhammad Hamid Alwi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Maka kepada seluruh ikhwah yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya, untuk bisa mempersiapkan pena dan buku pelajarannya supaya nanti faedah-faedah yang disampaikan bisa tercatat secara baik dan nanti harapannya bisa untuk kita amalkan bersama dari apa yang disampaikan dari pelajaran yang akan kita ikuti ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Alwi Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi. Bersama-sama kita dengarkan. Tafadhal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya yang terus-menerus berikan kepada kita. Tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus, baik saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun pada saat kita lalai. Bahkan saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan hawa nafsu pun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan kenikmatan kepada kita. Memberikan kepada kita juga tempo waktu agar kita bisa bertaubat, agar kita bisa beristighfar, dan agar kita bisa mengganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan
kepada kita yang kita butuhkan saat sebelum kita memintanya. Saat kita lalai untuk memintanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang begitu banyak. Hanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengingat-ingat akan kenikmatan yang besar ini. Namun orang yang syukur kepada Allah begitu sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Semoga kita termasuk orang yang sedikit ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Karena bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, walaupun suatu saat kita melihat kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan, sebenarnya bagaimanapun keadaan kita, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu kalau ditimbang-timbang lebih banyak daripada cobaan yang diberikan kepada kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita, ketaatan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu terus diberikan kepada kita, dilanggengkan, dan semakin kita mendekati kepada kematian kita, keadaan kita semakin baik, dan saat-saat yang terbaik adalah saat kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan diberikan kepada kita di dunia, dan nanti akhirat adalah penyempurna dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia. Bukan sebagian orang yang mungkin termasuk dalam golongan yang binasa waliyadzubillah ketika mendapatkan kenikmatan yang bentuknya istidraj, yang ketika diberi kenikmatan semakin lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia menyangka adalah dekat kepada Allah, dan kematian dia adalah awal dari kebinasaan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kebinasaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kita membaca kitab Asar Akhlak Hamalatul Quran ini. Kita akan baca alinea yang terakhir pada halaman ke-16. Qala al-muallifu rahimahullah, silahkan dibuka semuanya ya. Alinea yang paling bawah halaman ke-16 dari kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qad qala Allah azza wa jalla fi surati Qaf wal Qur'anil Majid, ma dallana ala 'azimi ma khalaqa minas samawati wal ardi wa ma bainahuma min ajaibi hikmatihi fi khalqihi, thumma dzakara al-mauta wa 'azima sya'nihi, thumma dzakara an-nara wa 'azima sya'niha. Wa qad qala Allah azza wa jalla, wa qad dan sungguh, qala berfirman Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha luhur. Fi surati dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, ini dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid disebutkan ya, madallana, ma sesuatu ya, Qaf artinya adalah Qaf, wal Qur'anil Majid demi Al-Quran yang agung. Kita perhatikan di sini, pembukaan surat Qaf ini adalah dengan wal Qur'anil Majid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung. Nanti juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran juga. Kita akan bahas nanti insyaAllah. Ma dallana, ma sesuatu yang dallana menunjukkan, dalla menunjukkan na kepada kita. Apa khalaqa yang diciptakan oleh Allah minas samawati wal ard, berupa langit dan bumi. Jadi dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana agungnya, besarnya ciptaan Allah Subhanahu
dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, min ajaiban, hikmah Allah Subhanahu wa taala fi khalqihi, dalam penciptaannya. Tsumma dzakaral mauta, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian, wa 'azima sya'nihi, dan besarnya, dahsyatnya kematian itu. Tsumma dzakaran nara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka, wa 'azima sya'niha, dan besarnya, dahsyatnya keadaan neraka itu. Tsumma dzakaral jannata, dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jannah, surga. Wa ma a'adda fiha, dan apa yang disediakan fiha, di dalam jannah, di dalam surga itu, li auliyaihi, bagi aulia Allah. Siapa aulia Allah? Aulia Allah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aulia jamak dari wali. Wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Aulia artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum, mereka mendapatkan ma yasha'una, apa yang mereka inginkan, fiha, dalam surga, wa ladaina mazid, dan kami pun mempunyai tambahan kenikmatan di atas kenikmatan yang diberikan di surga. Mazid di sini adalah tambahan kenikmatan, itu adalah ru'yatullah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk surga nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat puncak di surga. Kemudian apabila penduduk neraka sudah masuk ke neraka, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah Allah janjikan. Maka penduduk surga bertanya-tanya, apalagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah sudah memutihkan wajah kita? Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan amal kebaikan kita? Bukankah Allah sudah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga? Apalagi setelah ini yang akan diberikan oleh Allah? Mereka menyangka kenikmatan yang mereka dapatkan di surga sudah puncak, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, dan penduduk surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat indah, dan mereka merasakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Maka lahum ma yasha'una fiha, mereka penduduk surga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kenikmatan tambahan yang diberikan kepada mereka, yaitu melihat kepada wajah Allah. Di sini ma'asyiral muslimin, dalam surat Qaf disebutkan memang seperti itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka surat Qaf itu dengan sumpah Allah dengan Al-Qur'an. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang agung. Di sini ketika Allah bersumpah, kita tahu bahwasanya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu bersumpah dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang dipakai bersumpah oleh Allah itu mempunyai keistimewaan. Tatkala Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an, maka ini menunjukkan akan kemuliaan Al-Qur'an. Ditambah lagi Al-Qur'an di sini disifati Al-Majid, adalah yang sangat mulia. Maka Al-Qur'an di sini kemuliaan di atas kemuliaan. Pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Di sini surat Qaf dibuka dengan keagungan Al-Qur'an.
penutupannya surat Qaf, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lagi. May yakhafu wa'id, siapa orang-orang yang takut kepada ancamanku. Al-Qur'an ini dipakai untuk memberikan peringatan. Dan Al-Qur'an hanya berfaedah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, Al-Qur'an ini tidak akan bermanfaat. Ya. Di sini surat Qaf dibuka dengan Al-Qur'an dan ditutup juga dengan Al-Qur'an, dan di antara dua pembukaan dan penutup ini, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana keagungan apa yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, dan keajaiban-keajaiban dari makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Dan sebenarnya ikhwas sekalian, setiap hari kita itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ajaib, yang kita tidak bisa berpikir bagaimana itu bisa terjadi, yang akhirnya nanti akan sebenarnya akan menunjukkan kepada kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya itu terbiasa, setiap hari kita lihat, akhirnya kita tidak menganggap suatu hal yang aneh. Bagaimana kalau kita mau merenungi terjadinya angin itu bagaimana? Bagaimana kita bisa ketika berpikir, kok bisa ada awan? Kok bisa ada hujan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat air dengan sedemikian banyaknya, volume air bisa diangkat ke atas. Antum bayangkan kalau antum memegang sebuah ember yang besar, diisi air, yang antum ketika mengangkat nggak kuat. Atau ambil, diisi air itu dengan air yang nanti dengan jumlah yang nanti antum bisa mengangkat. Kemudian antum tuangkan, hanya bisa menuangkan area yang sedikit saja. Itu padahal sudah sangat berat sekali. Bagaimana dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan volume air yang sedemikian terhadap daerah yang sedemikian luas, seperti apa beratnya? Bagaimana mengangkatnya? Kita tidak pernah berpikir kenapa ya itu suatu hal yang biasa terjadi. Padahal kalau kita berpikir itu menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat matahari, bagaimana ada suatu benda yang sedemikian jauhnya, kita rasakan begitu panas. Ya. Dan matahari ini berputar setiap hari, tidak pernah ingkar janji. Dan semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bulan, bagaimana bintang. Setiap hari kita melihat keajaiban-keajaiban ini. Namun kita tidak merenungi, tidak menganggap itu suatu hal yang luar biasa, dianggap itu suatu hal yang biasa. Karena kita setiap hari melihatnya. Kalau kita mau merenungi, begitu besar, itu adalah menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu mengakalnya. Itu benda-benda yang besar. Lihat bagaimana gunung, bagaimana pohon, bagaimana apa yang kita lihat. Masih banyak lagi dan lebih banyak apa yang tidak kita lihat. Kalau satu gelas air, yang kita lihat adalah air. Ketika itu di mikroskop, ternyata di situ ada mikroorganisme. Ketika semakin kuat mikroskop, mungkin sampai ada istilah mikroskop elektron, yang itu bisa membesarkan benda sampai tingkat nano. Ternyata di situ semakin besar, semakin banyak makhluknya. Itu dalam air yang ada dalam gelas kita yang kita pegang. Makhluk yang bergerak. Dan ketika difoto seperti makhluk yang besar. Ada badannya, ada mulutnya, ada gerakannya. Dan itu jutaan dalam segelas air. Itu dalam segelas air. Bagaimana dengan yang di tanah? Subhanallah. Ini semua adalah keajaiban-keajaiban yang kita lihat. Namun kita tidak merenunginya. Karena kita melihat hal itu adalah terbiasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian dari keajaiban-keajaiban itu
agar kita berpikir, dan biasanya adalah yang biasa kita lihat sehari-hari, agar kita itu sadar bahwasanya apa yang kita lihat sebenarnya adalah bukan suatu hal yang biasa. Semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kematian dan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam surat Qaf bagaimana Allah menumbuhkan tanaman, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan juga mengeluarkan buah-buahan, benih-benih yang kemudian muncul menjadi makanan manusia, dan begitu banyak. Yang ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kematian, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kebinasaan orang-orang yang durhaka kepada Allah dari umat sebelum kita ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kematian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga dan neraka dalam surat Qaf. Dan di sini apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Dibuka dengan Al-Qur'an, ditutup dengan Al-Qur'an. Di sini hikmahnya sangat banyak sekali, dan hanya orang-orang yang mau merenungi Al-Qur'an saja yang bisa mengambil hikmahnya. Mari kita baca sekarang. Di sini dalam kitab Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da dzalika kullihi, setelah itu semuanya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya ini adalah sebagai dzikra, peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati, aw alqa sam'a, atau memberikan dia pendengaran dia, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Hanya ini yang bisa mengambil hikmah semuanya dan mengambil peringatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keagungan-keagungan ini, ayat-ayat ini. Hanya orang-orang yang mau mendengarkan, orang yang punya hati, dia mendengarkan dan dia merenungi dalam hatinya. Dan dan dia menyaksikan. Jadi dia mendengar bacaan apa yang isi dalam apa yang ada dalam surat Qaf ini, dia renungi dan dia saksikan dari apa yang dia lihat. Memang dia melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan apa yang dilihat di depan yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, hanya orang-orang yang mau mendengar Al-Quran, mau merenunginya, orang-orang yang bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Fa'akhbara jalla dzikruhu, fa'akhbara, dan maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jalla dzikruhu, yang Allah itu maha agung dalam penyebutannya. Annal mustami'a bi udhunayhi yanbaghi lahu an yakuna musyahidan bi qalbihi ma yatlu wa ma yasma'u liyantafi'a bi tilawatihi al-Qur'ani wa bil istima'i mimman yatluhu. Fa akhbara, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jalla dzikruhu, yang Allah Subhanahu wa taala maha agung dalam penyebutannya. Annal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengarkan bi'udhunaihi, dengan kedua telinganya, yang bagi hendaklah ayyaku lahu, baginya ayyakuna musyahidan, dia menyaksikan, biqalbihi, dengan hatinya, mayatlu, apa yang dibaca, wa ma yasma', dan apa yang didengar. Jadi ketika membaca Al-Quran, dia pahami Al-Quran dan dia persaksikan dengan hatinya. Dia persaksikan dengan hatinya. Dilihat tadi dalam surat Qaf bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia saksikan langit, bumi, kemudian apa yang ada di depannya, dia saksikan betul-betul itu adalah ada, betul-betul itu menunjukkan kuasaan Allah. Maka hatinya ini merenungi. Hatinya ini juga menyaksikan dan membenarkan. Ya, demikian juga ketika mendengar bacaan Al-Quran dibacakan. Orang yang mendengar tidak akan mendapatkan faedah kecuali kalau dia betul-betul meresapi apa yang dia dengar. Liyantafi'a, dia menyaksikan apa yang dia dengar. Liyantafi'a, menyaksikan dengan hatinya. Liyantafi'a, agar mengambil faedah, manfaat bitilawatihil Quran, dalam dia membaca Al-Quran, wa bil istima'i mimma yatlu, dan juga dalam mendengarkan apa yang
dibaca. Membaca ataupun mendengar agar mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah, mendapatkan hikmah, harus menyaksikan dengan hatinya, membenarkan dengan apa yang dibaca atau yang dia dengar. Thumma innallaha azza wa jalla hatta khalqahu ala ayyatadabbarul Qur'an. Kemudian Allah azza wa jalla hatta memerintahkan khalqahu, makhluknya, ala ayyatadabbarul Qur'an, untuk tadabbur Al-Qur'an. Faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau di atas hati-hati mereka itu ada gemboknya. Akfal ini adalah gembok, yaitu penutup, segel yang menutupi hati sehingga apa? Hidayah tidak masuk, ilmu tidak masuk. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk tadabbur, mengajak manusia, mengajak hamba-hambanya untuk tadabbur kepada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau tadabbur Al-Qur'an. Orang-orang yang binasa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kafir. Bagaimana bisa seperti itu? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Maka agar tidak seperti mereka, hendaklah tadabbur Al-Qur'an. Agar tidak binasa, agar tidak menjadi seperti orang musyrik, orang yang kafir, orang yang tersesat, hendaklah tadabbur Al-Qur'an. Nah, ada sesuatu yang menghalangi seseorang itu tadabbur Al-Qur'an apabila dalam hatinya itu ada penutupnya, yaitu akfal di sini, gembok atau segel yang menutupi hati sehingga tidak bisa terbuka, tidak bisa mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an yang dibaca ataupun didengar. Antum kalau membeli makanan kaleng yang masih tersegel, itu kan tertutup. Seperti itu, nggak bisa dibuka. Atau membeli botol, tutupnya belum dibuka, masih tersegel. Tertutup seperti itu. Bagaimana akan dimasuki sesuatu? Hati manusia suatu saat tertutup dengan segel seperti itu, penutup yang sangat kuat, sehingga tidak akan bisa menerima hikmah dan hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa, yang menjadikan seorang tidak bisa tadabbur Al-Qur'an diantaranya karena dalam hatinya itu ada penutupnya. Maka kita lihat ikhwas sekalian, ketika kita membaca Al-Qur'an kok kita tidak bisa tadabbur. Kita mendengarkan Al-Qur'an kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Kok biasa saja, nggak ada tambah keimanan, nggak ada tambah percaya. Bahkan ketika membaca kita tidak bisa terenyuh. Kita tidak bisa terharu, tidak bisa meneteskan air mata. Mungkin hati kita belum terbuka. Maka perlu kita banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membuat hati kita tertutup adalah banyaknya kemaksiatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak tadabbur Al-Qur'an karena hatinya tertutup. Ya. Kemudian waqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapati dalam Al-Qur'an itu ada khilaf, perbedaan yang sangat banyak. Di sini kita diperintahkan afala tadabbarunal Qur'an, diperintahkan untuk tadabbur Al-Qur'an. Dan kalau kita tadabbur Al-Qur'an, itu kita semakin banyak yang kita tadabburi semakin yakin. Dan semakin kita luas dalam mentelaah Al-Qur'an, itu juga semakin yakin karena setiap ayat akan membenarkan ayat yang lain. Kita ada suatu ayat kita pahami, nanti baca lagi memahami ayat yang lain, ayat ini membenarkan ayat yang sebelumnya. Selalu saling menguatkan, akhirnya apa ikhwas sekalian, ini betul-betul memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu datangnya dari satu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya dari selain Allah, maka akan berbeda-beda.
akan tidak ayat yang pertama mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak mungkin mendukung ayat yang karena apa? Berbeda-beda datangnya dari selain Allah. Ini datangnya dari yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, maka tidak ada pertentangan sedikit pun di situ. Kemudian kita akan coba selesaikan ikhwas sekalian. Kemudian di sini mu'alif mengatakan, ala tarawna rahimakumullah. Bukankah kalian lihat rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ila maulakumul karim, kepada Tuhanmu yang maha mulia. Kaifa yahutsu khalqahu ala ay yatadabbaru kalamahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya, kita semuanya, untuk tadabbur kepada kalamnya, kepada firman Allah. Wa man tadabbara kalamahu arafa Rabba azza wa jalla. Dan barang siapa tadabbur dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mengenal Allah, kita lebih yakin kepada Allah, dan semakin. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nama-namanya, sebutkan sifat-sifatnya, sebutkan keagungannya, maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aneh kalau orang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dia tidak mengenal Allah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang dia tidak tahu sifatnya, tidak dia dan kita benarkan, kita jadikan keyakinan kita Allah, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafa 'azima tafaddulihi 'alal mu'minin, dan akan mengakui bagaimana, mengetahui, mengenal bagaimana besarnya karunia Allah terhadap orang-orang yang beriman. Nanti akan menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Wa 'arafa ma 'alaihi min fardhi ibadihi, dan dia akan mengetahui apa yang wajib baginya berupa kewajiban dalam beribadah kepada Allah. Dengan baca Al-Quran, tadabburinya, akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang wajib, yang menjadi tuntutan. Fa'alzama nafsahul wajib, maka dia akan maksa dirinya untuk melakukan yang wajib. Fahadhira mimma hadzarahu maulahul karim, maka dia akan berhati-hati dari peringatan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wa raghiba fi ma raqabahu fihi, dan dia menginginkan apa yang diiming-imingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau kita membaca janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu kalau kita tadabbur, kita akan semakin rindu dengan akhirat, kita akan semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan rindu surga. Dan ini penting. Ini yang menjadi motor penggerak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menginginkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita ingin masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, bapak ibu kita, keluarga kita, nanti insya Allah keluarga dan anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, kita masuk dalam surga di sana dengan kenikmatan yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang puncak dalam makanan, dalam pakaian, dalam bersenang-senang, apapun kita ingin. Ini akan menggerakkan kita dalam kita beribadah kepada Allah. Ingat kepada janji Allah, maka kita akan khusyuk dalam sholat. Ingat kepada janji Allah, bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang sujud, orang yang ruku, orang yang thalabul ilmi, orang yang dijanjikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan tersebut, maka kita semangat semua. Dan apa yang kita lakukan belum seberapa. Kayaknya mungkin berat, tapi kalau belum dibandingkan dengan balasan Allah belum seberapa.
Kalau antum ada di antara antum yang punya hobi apa sih, hobi apapun, hobi muncak, mendaki gunung. Saya bukan termasuk yang hobi, karena nggak terbiasa. Mungkin saya berjalan berapa meter yang menanjak itu sudah ngos-ngosan. Tapi saya bertanya kepada orang yang mendaki gunung. Nah, banyak teman-teman saya seperti itu. Saya ingin bertanya, kenapa repot-repot, berat-berat, ya berangkat siang, jalan nanjak, nggak ada, mendaki kok jalannya enak, itu nggak ada. Kemudian malam hari, membahayakan, sangat dingin, bawa barang dia, nggak ada penerangan, kadang malah nggak ada sinyal, di atas juga nggak ada air, nggak ada orang yang jualan. Kemudian di rumah itu ada kasur, ada spring bed, mungkin ada yang punya AC. Itu malah tidur di tengah hutan di puncak gunung yang seperti itu. Banyak binatang buas dan berapa banyak orang yang mungkin dan sangat berisiko. Orang yang mungkin kecelakaan atau orang yang bahkan ada yang meninggal dunia, ada yang kena hipotermia, ada yang kedinginan sampai. Nah, kok sampai berisiko seperti itu? Apa sebenarnya yang ingin dicari? Dia menjawab, ya, kalau kita sudah sampai di puncak itu, ada kepuasan tiada tara. Yang itu tidak bisa dilukiskan. Saya katakan ini, yang menjadi penyemangat antum untuk melakukan kegiatan yang sedemikian beratnya. Orang itu kalau tahu nanti faedah dari apa yang dia lakukan itu sangat remeh. Walaupun berat, dia lakukan dengan senang. Nah, kita semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, itu semakin mudah dalam kita beribadah, semakin ringan dan semakin kita cintai ibadah kita. Semakin kita baguskan ibadah kita. Hobi apapun juga yang lain seperti itu, ketika sudah disukai, maka dia akan melakukan dengan senang hati, dengan semangat meskipun berat. Saya pernah juga nanya orang yang mancing. Nah, menurut saya itu orang mancing itu nggak masuk akal. Buang-buang waktu, lama duduk gitu saja. Bahkan ada itu orang duduk mancing itu, pernah saya lihat di daerah saya dulu di tempat saya bekerja sana di Arab Saudi, karena kantor saya itu dekat dengan pantai. Hanya berjalan berapa langkah sudah pantai yang indah. Itu ada orang, ya dia non muslim, ya dia bekerja di sana, pendatang. Berangkat habis subuh, duduk bawa kursi yang ditaliin dengan payung, kemudian dia bawa roti kering gitu, taruh di sampingnya, dia duduk sudah mancing. Bawa ember. Nanti kalau lapar ngambil sebentar ngambil rotinya itu dimakan. Itu sampai maghrib. Saya pikir kok kuat. Ngapain? Duduk begitu, nggak kemana-mana, kok kuat. Maka saya pernah bertanya kepada orang yang suka mancing. Dia mengatakan, sebenarnya kepuasan mancing itu apa? Karena menurut saya nggak masuk akal. Kemarin juga baru saya bertemu dengan teman tetangga di sini, di dekat rumah saya. Malam-malam jam 10 keluar. Tanya, kemana mas? Mau mancing. Loh, malam-malam gini mancing? Memang ada. Sini. Dia bilang, jadi dia itu dia beli ikan hidup, kemudian dia cari kolam, ikannya dicemplungin ke kolam, kemudian dia pancing. Loh, ngapain susah-susah? Kalau memang butuh ikan, ya ikan yang sudah ada tinggal digoreng aja. Ngapain dimasukkan di kolam, kemudian dipancing lagi? Kan kurang kerjaan kalau dipikir. Ternyata dia, ya yang saya tanya itu bukan orang tadi, bukan yang tetangga saya, mengatakan, ketika sudah pancing itu, stiknya mulai bergerak-gerak ujungnya, kemudian nyangkut, kemudian ditarik ke sana kemari, itu ada perasaan yang tidak bisa dilukiskan. Saya katakan, ya inilah
kenikmatan antum yang membuat antum mau melakukan hal yang tidak masuk akal. Nah, kita ini ikhwas sekalian, ketika faham betul dan meyakini betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka apapun akan mudah. Dan ini rahasia bagaimana para ulama kita ketika beribadah itu mereka kayak nggak capek. Mereka lakukan dengan senang hati, mereka lakukan seolah, kalau orang awam nggak mungkin, kita pun mungkin nggak kalau bisa seperti itu. Karena mereka sudah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan mudah. Apapun akan mudah. Nah, cuma butuh kepada keyakinan. Bagaimana kita membenarkan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dalam Al-Qur'an itu kita yakini. Dan apa yang diiming-imingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingin. Jangan seperti orang-orang sufi yang mereka mengatakan, kalian kalau beribadah itu jangan mengharap balasan Allah, jangan karena ingin surga, jangan karena kenikmatan, berarti kamu masih beribadah karena pamrih, dan belum ikhlas karena Allah. Itu pernyataan yang salah. Harusnya ketika seorang itu yakin dengan janji Allah dan membenarkan setiap firman Allah, kalau Allah memberikan iming-iming, kita harus ingin. Kenapa? Karena janji Allah itu adalah pasti benar. Kemudian apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mesti baik karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Demikian juga kalau kita mengagungkan Allah, setiap apa yang dijanjikan oleh Allah itu kita sambut dengan baik. Kalau antum pernah nanti suatu saat atau sekarang aja ingin memberikan sesuatu kepada adik antum keluar berikan atau mengatakan akan keluar ke toko mamanya, Dik, saya mau ke toko, butuh apa? Saya belikan permen ya, enggak. Saya belikan ini ya, enggak. Ini ya, enggak. Antum akan sakit. Kenapa? Ini bentuk melecehkan. Akan diberi kok menolak. Padahal ini siapa yang menjanjikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Kok kita tolak? Kita enggak ingin. Dan ini keyakinan seperti ini seperti telah mementahkan sebagian besar dari Al-Qur'anul Karim, karena banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya adalah ini. Dan di sini akan ada perbedaan antara orang yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak. Mana yang yakin, mana yang tidak. Sampai di mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia yakin, semakin beriman, maka semakin membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menginginkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwas sekalian. Wa man kanat hadhihi sifatuhu, barang siapa yang sifatnya seperti itu, inda tilawatihi, pada saat membaca membaca Al-Qur'an, wa inda istima'ihi, dan pada saat mendengarkan Al-Qur'an min ghairihi, dari yang lain. Kana Al-Qur'anu lahu shifaa'un fastaghna bila mal. Maka Al-Qur'an itu akan menjadi penyembuh dia. Fastaghna bila mal, maka dia akan menjadi kaya tanpa harta. Jadi tidak perlu harta, dia menjadi kaya. Wa azza bila ashirah, dan dia akan mulia meskipun tidak punya keluarga mungkin. Wa anisa bima yastauhishu minhu ghairuhu, dan dia akan merasa senang, merasa tenang, merasa kerasan dengan sesuatu yang mungkin orang lain menganggap asing. Jadi kalau orang sudah bersama Al-Qur'an, itu dia sudah tenang semuanya. Dia nggak butuh harta, sudah merasa kaya. Dia nggak perlu capek-capek mencari harta yang dia menghambakan diri kepada dunia. Dia sudah kaya, sudah merasa kaya. Demikian juga dia akan merasa senang, merasa tenang, merasa banyak temannya, meskipun mungkin pada saat kesendirian dia. Wa kana hammuhu 'inda tilawatihi surah idza iftataha mata at-ta'idu bima atlu. Dan perhatian dia pada saat membaca surat. Jadi ketika mulai dia membaca surat, awal surat itu idza
iftatahaha, ketika memulai membaca surat, dia mengatakan, apa yang dia pikirkan? Mata at-ta'idu bima atlu. Kapan aku bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku baca? Walam yakun muraduhu, dan tujuan dia itu bukan mata akhtimus surah, kapan aku selesaikan surat. Innama muraduhu innama mata aqilu anillahil khitab. Tapi tujuan dia adalah kapan aku bisa memahami anillah dari Allah al-khitab, yaitu perkataan ini. Jadi dari awal membaca surat dalam Al-Quran, itu dia mengatakan bahwasanya bagaimana aku bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku baca. Bukan kapan aku selesai membaca surat, tapi bagaimana aku bisa memahami perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata azdajir, dan kapan aku bisa istijar. Istijar di sini maksudnya adalah takut kepada kemaksiatan Allah, sehingga takut kepada bermaksiat kepada Allah, sehingga dia hindarkan diri dari kemaksiatan tersebut. Jadi menjauhi larangan. Azdajir itu artinya menjauhi larangan. Mata a'tabir, dan kapan aku bisa i'tibar, mengambil ibrah dari yang dibaca atau yang didengar. Di anna tilawatahu lil Qur'ani ibadah, karena bacaan dia membaca Al-Qur'an itu adalah suatu ibadah. Wal ibadatu la takunu bi ghaflatin, dan ibadah tidak terjadi bi ghaflatin, tidak dilakukan bi ghaflatin dengan kelalaian. Wallahul muwaffiqu lidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk hal ini. Jadi itu ikhwas sekalian, ketika membaca Al-Qur'an hendaklah maksud kita adalah mulai kita mengawali surah itu, mulai surat Al-Qur'an itu, bagaimana aku bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari yang dibaca, bukan tergesa-gesa, bukan kapan selesainya, tapi betul-betul untuk mengambil faedah dari yang dibaca. Dan ini, kata beliau, membaca Al-Quran itu ibadah, dan ibadah dilakukan tidak dengan kelalaian. Sebagaimana kita sholatnya, sholat tidak boleh kita lalai dalam sholat kita. Betul-betul kita resapi sholat tersebut. Dan di sini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik untuk melakukan hal ini, yaitu ketika membaca Al-Qur'an dia sendiri atau mendengar dari yang orang lain baca, bisa mengambil pelajaran. Dan ini juga pentingnya, sekali lagi saya tekankan pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, dan jangan sampai ikhwas sekalian kita bosan, berhenti atau putus asa dalam belajar bahasa Arab. Ya. Karena nanti insya Allah bagi siapapun yang betul-betul sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab, Allah akan bukakan. Cuma kita diuji oleh Allah di awal, mungkin berat, mungkin susah. Nanti akan terpilih orang-orang yang sungguh-sungguh, itu dia akan mendapatkan kemampuan dalam memahami bahasa Arab. Dan yang paling berfaedah nanti adalah ketika kita membaca Al-Quran, itu kita bisa memahami. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, la tanfuru nafrat taqli, janganlah kalian menebarkan seperti menebarkan kurma yang jelek. Wala tahuzzuhu hadza syi'ri, dan jangan membaca cepat sebagaimana cepatnya membaca syair. Qifu 'inda ajaibihi, berhentilah, renungilah pada keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, wa harriku bihil qulub, dan gerakkan dengannya hati-hati. Hati hendaklah dihidupkan, digerakkan. Wala yakun hammu ahadikum akhirus surati, dan jangan sampai tujuan yang menyibukkan, jangan sampai yang menyibukkan pikiran itu adalah kapan selesai surat ini. Maksudnya ketika membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa, terburu-buru seperti orang yang menebarkan kurma yang buruk. Tebarkan begitu saja, yang penting selesai. Atau membaca dengan cepat seperti membaca syair. Tapi berhenti dalam ayat-ayat yang di situ ada keajaiban-keajaiban, direnungi, diresapi. Ya, kemudian apa? Digerakkan hatinya.
ya, digerakkan hatinya sehingga bisa tambah keimanannya, tambah harapannya kepada Allah, dan tambah juga takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mujahidin fi qaulihi azza wa jalla, riwayatkan dari Mujahid. Ini Mujahid ini juga termasuk ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia menafsiri dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi. Itu sudah kita bahas ayat itu pada beberapa pertemuan yang lalu. Artinya apa? Yatlunahu haqqa tilawatihi, orang-orang yang yatlunahu membaca Al-Qur'an dengan membaca yang sebenar-benarnya, bertilawah Al-Qur'an dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Itu apa? Qala ya'maluna bi haqqa amalihi, yaitu mengamalkan Al-Quran dengan pengamalan yang sebenar-benarnya. Maka dulu dalam tilawah Al-Quran itu kita maknai tilawah. Tilawah artinya mengikuti. Tilawah mengikuti bacaannya, yang itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Tilawah mengikuti maknanya, yang itu adalah tadabbur. Tilawah mengikuti isi dari Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran, yaitu pengamalan Al-Quran. Maka di sini ya'maluna bi haqqa amalihi, mengamalkan Al-Quran dengan pengamalan yang sebenar-benarnya. Itu makna dari tilawah Al-Quran menurut Mujahid rahimahullah taala. Qala Muhammad ibn al-Husain. Ya, Muhammad ibn Husain al-Ajurri, ya, mu'alif kitab ini mengatakan, wa qabla an adhkura akhlaqa ahli Qur'an, dan sebelum aku sebutkan akhlaknya ahli Qur'an, wa ma yanbaghi lahum ay yata'addabu bihi, dan apa yang pantas bagi mereka untuk beradab dengannya, ya, mengambil sebagai adab. Sebelum menyebutkan akhlak ahli Qur'an dan menyebutkan apa-apa yang menjadi adabnya ahli Qur'an, azkuru, aku akan sebutkan fadla hamalatil Qur'an, kemuliaan para pengemban Al-Qur'an. Siapa hamalatul Qur'an? Orang yang menghafal Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Liyarghabu fi tilawatihi, agar mereka bersemangat dalam membaca Al-Qur'an wal amali bihi, dan mengamalkannya. Wat tawadhu'a liman ta'allamu minhu au 'allamuhu, dan bertawadhu. Apa tawadhu? Merendahkan diri, merendahkan hati. Jauh dari kesombongan, jauh dari mengangkat diri. Terhadap siapa tawadhu? Liman ta'allamu minhu, harus bertawadhu terhadap orang yang dia belajar kepadanya. Yaitu kepada guru Al-Qur'an kita. Kita harus tawadhu dengan mereka. Tidak boleh kita mengangkat diri kita di atas mereka. Au 'allamuhu, atau yang mereka ajari. Sampai guru Al-Quran, ya, ini yang pertama adalah murid Al-Quran yang belajar Al-Quran, dia harus tawadhu menghormati gurunya. Dan gurunya pun ketika mengajari Al-Quran kepada muridnya, dia juga harus tawadhu. Makanya di antara akhlak utama pembawa Al-Quran, dia tawadhu. Baik dia sebagai murid, atau dia sebagai pengajar Al-Quran. Dan ini ikhwas sekalian, sebenarnya Nabi SAW sebutkan bahwasannya nanti di akhir zaman, dan sekarang sudah kita lihat, akan banyak qurra'nya. Apa? Orang-orang yang ahli Al-Quran itu banyak. Mungkin yang hafal Al-Quran banyak, orang yang punya, bahkan yang punya sanad banyak, yang punya bacaan Al-Quran begitu banyak. Penghafal Al-Quran di mana-mana. Tapi fuqahanya yang tahu isinya itu sedikit. Dan sekarang yang digembor-gemborkan adalah bacaannya, sanadnya, prestasinya, perlombaannya, bacaannya, bagusnya dia membaca, merdunya. Ya. Tapi bukan pengamalannya. Saya sampai sekarang masih ingat waktu itu saya i'tikaf di Masjid Nabawi. Pernah saya sampaikan ke sebagian ikhwah dalam majelis. Saya melihat ada seorang anak, Masya Allah, ikut i'tikaf bersama kita. Itu zaman sekitar tahun 2000-an. Itu kalau kita i'tikaf di Masjid Nabawi masih longgar, nggak seperti sekarang. Masih longgar. Ya, kosong Masjid Nabawi. Sekarang sudah penuh, untuk bahkan untuk duduk aja susah kalau masa i'tikaf di Masjid Nabawi. Dulu masih longgar. Di samping saya agak kejauhan gitu, mungkin sekitar 5 meter dari tempat saya i'tikaf. Dan jarak itu kosong, nggak ada orang di situ. Saya lihat setiap waktu ada satu orang anak kecil, umurnya 13 tahun. Wajahnya bersih. Bayangkan umur 13 tahun, itu kan mungkin baru lulus SD.
wajahnya bersih, kemudian dia membaca Al-Quran dan dia sendiri. Kemudian kalau malam dia sholat, berapa kali dia sholat sunnah? Suatu saat mungkin pada saat dia sahur, dia keluar. Tapi kembali lagi ke situ. Suatu saat didatangi bapaknya, tapi kemudian pergi lagi, dia i'tikaf sendiri. Saya lihat dia ibadah dan murojaah Al-Quran. Maka kita datangi, atau salah seorang dari kita mendatangi dia. Ditanya, berapa ingin ngobrol. Orang ini kok ajib. Maka ditanya, berapa umurmu? Dia menjawab 13 tahun. Orang Arab. Walaupun Arab keturunan, dia lihat wajahnya itu wajah-wajah orang Rusia, keturunan orang-orang Rusia. Ya mungkin biasanya kalau sana itu orang-orang Dagestan atau orang-orang Tajikistan dan yang semisalnya. Itu yang bapaknya itu tinggal di situ kemudian berketurunan seperti itu. Jawab umurnya 13 tahun. Karena kita lihat dia itu murojaah Al-Quran itu dengan hafalan. Maka ditanya. Teman saya bertanya, kamu sudah hafal Al-Quran? Apa jawaban dia? Kamu jangan nanya kepadaku tentang aku hafal Al-Quran. Harusnya kamu bertanya bagaimana kamu mengamalkan Al-Quran. Jadi yang penting bukan hafalannya, tapi adalah amalannya. Subhanallah. Kita yang lebih tua, itu mendengar jawaban tersebut sangat menohok hati kita. Selama ini kita hanya memikirkan hafalan, bacaan, tapi jarang memikirkan mengamalkannya. Anak sekecil itu lebih dewasa daripada kita. Ketika ditanya tentang hafalan Al-Quran, dia tidak bangga dengan hafalan dia. Dia tidak membanggakan. Tapi ada sesuatu yang menyibukkan pikiran dia, yaitu bagaimana mengamalkan isi Al-Quran yang telah dia hafal. Jadi itu ikhwah sekalian, kita harus lebih mendasar dalam memahami hal ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti banyak orang-orang qurra, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, namun hanya di mulut saja, tidak faqih. Ahli fikihnya sedikit. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kita berusaha. Al-Quran itu kita hafalkan, kita baguskan bacaan, tapi tidak berhenti di situ. Dan saya sering sampaikan bahwasanya hafalan Al-Quran itu bukan berarti kita berhenti belajar, tapi kita selesai hafal Al-Quran itu baru mulai belajar. Karena Al-Quran itu nanti kita jadikan bekal dalam kita belajar lebih dalam lagi, sehingga betul-betul ilmu kita adalah Al-Quran yang telah kita baca, sehingga kita pahami, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan. Alhamdulillah ikhwah sekalian, bab ini sudah selesai. Nanti insya Allah kita membahas bab yang baru, yaitu bab fadli hamalatul Quran, kemuliaan para hamilul Quran, pembawa Al-Quran untuk mengemban Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita alhamdulillah telah menyelesaikan dari yang pertama dari buku Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mau'idhah dari pelajaran yang telah kita ikuti. Kemudian yang berikutnya untuk peserta semuanya yang memiliki pertanyaan itu bisa ditulis di chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Tafadhol. Kita beri waktu 10 menit mungkin. Bagi yang memiliki pertanyaan itu bisa menulis di chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Tafadhol. Baik, satu pertanyaan, bagaimana agar hati mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Bagaimana agar hati bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya sebenarnya adalah ketika mendapatkan ilmu segera amalkan. Itu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang ihtada, orang-orang yang ihtadaw di sini. Apa ihtada? Ihtada itu adalah mengambil petunjuk. Jadi ketika diarahkan, ketika diberitahu dia ikuti. Ketika diberitahu oleh Allah, ikutilah, amalkanlah, terapkanlah. Nanti Allah berjanji di sini, zadahum hudan, Allah akan tambah petunjuk lagi, hidayah lagi. Jadi ketika sudah mendapatkan ilmu, ikuti, amalkan. Nanti akan diberi ilmu lagi oleh Allah. Diberi lagi hidayah oleh Allah. Masalahnya kita kadang menunggu-nunggu atau menunda-nunda. Sudah tahu ilmunya nggak segera diamalkan. Atau hanya sekedar ilmu, hanya sekedar untuk wawasan. Nggak ada gunanya. Ilmu nanti akan melawan kita ketika ilmu tidak kita amalkan. Maka dikatakan oleh salaf kan, man amila bima alima awrathahul ilma ma lam yakun ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu lagi yang lain yang belum dia ketahui sebelumnya. Maka itu ikhwas sekalian, cepat-cepatlah ketika menerima kebenaran itu, terima kebenaran, mendapati kebenaran, terima kebenaran itu, dan amalkan. Antum, saya juga kadang melihat ya ikhwas sekalian, ini kadang ambil contoh aja. Siapa di antara kita, masih hampir semua kita lah, udah tahu bacaan dzikir setelah sholat. Tapi saya dapati nggak semua santri mengamalkan. Pengalaman ketika kita bersama-sama di pesantren. Ya. Habis selesai salam, udah diam aja. Ngapain melamun? Baca itu, bacaan dzikir setelah sholat. Kemudian kita tahu hafal bacaan dzikir pagi dan sore, distorkan kepada pengampu masing-masing. Tapi kan nggak diamalkan. Saya tanya coba, siapa yang sore ini, apalagi ini adalah hari Jumat, yang tadi sebelum maghrib, insya Allah ada waktu yang mustajab. Siapa yang tadi membaca doa sore, dzikir sore? Padahal saya yakin hampir semua dari antum hafal. Kalaupun tidak hafal, bukankah sudah diberitahu kemuliaannya? Itu ada bukunya. Sampai saya itu pernah di pesantren kita dulu, ingin setiap santri itu udah bawa Hisnul Muslim itu, dan baca dzikir sholat dan dzikir pagi setelah subuh itu dengan keras. Kenapa? Saya kadang capek, ada sebagian dari santri itu masih mengabaikan akan hal ini. Itu masalahnya, mungkin itu adalah perkara yang sunat, bukan wajib. Tapi ini sudah menjadi karakter. Ketika ada suatu ilmu, kok kemudian nggak diamalkan, itu nanti ilmu-ilmu yang lain nggak diamalkan juga, akhirnya nggak akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seperti itu? Sebagai pengalaman saja, saya tahu zikir pagi dan sore itu bukan dari ada ustadz yang beritahu saya. Waktu itu saya kelas 3 aliyah. Saya belum mengenal sunnah. Tapi saya sudah pernah belajar mustola, ada pelajaran mustola, dan saya bisa berbahasa Arab karena di aliyah saya memang percakapan setiap hari adalah berbahasa Arab. Jadi setengah minggu itu 4 hari berbahasa Arab, 3 hari berbahasa Inggris. Ada seorang tangga saya pulang dari Saudi, dia bekerja di Saudi, TKW. Ada sebuah buku merah Hisnul Muslim itu. Saya tertarik, saya baca, ini kok ada doa pagi, doa sore. Dan ini kok hadis-hadis semua. Itu saya hafalkan, maka alhamdulillah. Saya mengamalkan doa pagi sore semenjak itu saya tahu, saya amalkan. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Dan saya menemukan sendiri. Dan alhamdulillah kemudian setelah itu saya belajar sunnah, mengetahui. Ya. Kenapa? Ini suatu amalan, kenapa nggak saya amal? Sampai sebagian itu dulu, kalau melihat saya habis subuh itu mesti menyendiri. Padahal sebenarnya saya menyendiri itu membaca dzikir pagi. Karena waktu itu nggak ada orang kok membaca dzikir pagi.
Yang ada waktu itu adalah al-ma'thurat, bacaan zikirnya orang-orang ikhwanul muslimin. Ya. Dan itu waktu itu orang-orang belum pernah mendengar ada zikir pagi, zikir sore. Maka alhamdulillah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan alhamdulillah juga dimudahkan untuk diterima di jamiah Islamiyah. Nah, itu contoh kecil aja ikhwan sekalian. Ya. Kita tahu contoh bahwasanya Nabi SAW kita tahu keutamaan sholawat. Berapa kali kita sholawat dalam sehari? Kita tahu keutamaan istighfar. Nabi SAW memperbanyak istighfar. Kadang dalam sekali duduk mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih lebih dari 70 kali. Kita tahu, tapi siapa yang mengamalkan? Kita tahu ada hadis barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi itu 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak bulan lautan. Siapa yang mengamalkan dari kita? Kita anggap itu adalah suatu wacana saja. Ya. Maka kalau ingin mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu, segera amalkan. Nanti akan diberi ilmu lagi oleh Allah dan akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan yang masuk juga berkaitan dengan mentadaburi Al-Quran ketika baru menambah hafalan baru, baik hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis. Apakah diharuskan seseorang itu menghafal disertai dengan pemahaman terhadap ayat tersebut atau diperbolehkan dia hanya menghafal terlebih dahulu? Dan apakah bersalah kalau dia hanya menghafal terlebih dahulu tanpa mengetahui makna dan kandungan dari ayat maupun hadis tersebut? Ya. Ya. Jadi masalah mentadaburi Al-Quran itu sebenarnya adalah level di atas sekedar membaca. Jadi kita membaca Al-Quran saja tanpa memahami maknanya itu sudah suatu kemuliaan. Namun ketika kita diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk memahami dan mempelajari isinya kok tidak kita lakukan, nah inilah yang tercelah. Ketika antum menambah hafalan, antum lihat kalau antum itu tersibukkan dengan hafalan sehingga tidak mungkin antum memahami, ya, dan ini kemampuan orang beda-beda, maka nggak apa-apa antum menghafal Al-Quran tanpa mengetahui maknanya. Nah, tapi kalau antum bisa, maka itu akan malah membantu antum, ya, membantu antum dalam menghafal. Di antara surat, ikhwah sekalian, di antara surat yang paling mudah dihafal dan paling susah lupa, surat apa kira-kira? Kalau saya tanya, surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Itu mungkin lama nggak murojaah aja kalau suruh baca surat Yusuf, nggak salah itu dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena alurnya itu jelas. Bagi yang memahami, tapi kalau nggak memahami ya susah. Nah, itu salah satu contoh saja. Kalau kita itu menambah hafalan Al-Quran sambil memahami, dan itu idealnya seperti itu. Jadi kalau para sahabat kan mereka mempelajari, tidak menambah Al-Quran, mereka mempelajari 10 Al-Quran, mereka pahami dan mereka amalkan, baru tambah lagi 10 ayat, 10 ayat, mereka pahami, mereka amalkan, tambah lagi 10 ayat, seperti itu. Mereka manhaj mereka. Nah, cuman mereka kan bisa memahami. Kalau kita bisa memahami, maka bagus. Itu akan membantu dalam kita menghafal Al-Quran. Tapi nggak semuanya bisa. Seandainya kita nggak bisa, dan kita nggak mampu, nggak apa-apa untuk menghafal tanpa mengetahui maknanya. Dan berapa banyak orang-orang yang hafal Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, dan cukuplah dia sebagai hamil Quran. Pengemban Al-Quran meskipun tidak tahu makna. Nah, cuman kita ingin yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Kalau bisa, hendaklah kita memahami apa yang kita hafalkan. Apalagi pada saat menghafal itu kan nggak banyak. Nggak banyak. Nah, itu kalau kita tahu isinya, maka kita akan tahu urutan-urutannya, kita akan tahu, bahkan suatu saat dalam kita menandai ayat-ayat yang mutasyabihat, itu dengan mengetahui maknanya. Dengan mengetahui maknanya. Pernah saya sampaikan, kadang ada sebagian dari kita ketika menghafal
surat Al-Kahfi itu kan kadang kebalik-balik. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kemudian saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kenapa di sini di awal tastati kemudian di bawahnya tasti? Kadang kebalik-balik. Kemudian juga dalam kisahnya Dzulqarnain, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kadang kebalik-balik, famastata'u dulu apa famasta'u dulu. Di sini kalau kita tahu maknanya, kita nggak akan kebalik, nggak akan keliru. Maka pemahaman itu akan membantu hafalan kita. Kalau saya sampaikan di sini ya, bahwasanya kalau saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kenapa tastati bukan tasdi? Karena kita tahu maknanya, yaitu Nabi Khidir berjanji, aku akan beritahukan takwil arti dari apa yang aku lakukan ini, yang kamu tidak sabar menghadapinya. Namanya seorang tidak sabar dan belum mengetahui sesuatu yang aneh, belum tahu maknanya, belum tahu ini takwilnya apa, itu akan merasa berat. Ya, kalau berat itu kan tastati. Ada tambahan tak, lebih berat. Nah, kemudian dijelaskan, amma safinatu fakana limasakina, dan seterusnya. Setelah selesai, oh ternyata sudah jelas semuanya. Jadi ringan, bukan tastati lagi, tasti, enteng udah. Nggak ada tambahan tak di situ. Nah, ketika paham, membantukan hafalan kita. Kemudian kalau dalam kisahnya Dzulqarnain, ketika Dzulqarnain itu membuat benteng untuk Ya'juj Ma'juj sehingga Ya'juj Ma'juj nggak bisa keluar. Kemudian dikatakan di sini dalam surat Al-Kahfi juga, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Apa artinya? Mereka tidak mampu untuk melompatinya dan mereka juga tidak mampu untuk menembusnya. Kalau itu adalah benteng ya dari besi. Ya, kalau antum menghadapi benteng besi, halangan dari besi, pagar besi yang tertutup. Tapi masih ada kemungkinan untuk naik. Mana yang lebih mudah antara naik dengan antum tembus? Mana lebih mudah? Mudah lompati atau mudah nembus? Kalau besi. Besi itu dilompati, lebih mudah. Jadi pagar besi antum lompat. Pagar besi kok antum tembus? Nggak bisa. Maka famasta'u ayyadharuhu, maka mereka tidak mampu untuk melompatinya, ya, melompatinya. Nah, melompat lebih mudah, maka ista'u, tidak ada taknya di sini. Tapi untuk menembus ini berat, maka famasta'u ayyadharuhu mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak mampu untuk menembus. Menembus lebih berat, maka di sana ada tambahan tak. Nah, dalam ayat yang mutasyabih seperti ini, kalau kita paham maknanya, akan sangat memudahkan kita dalam maka ya kalau antum belum mampu nggak apa-apa, tapi kalau sudah mampu alangkah bagusnya ketika menambah hafalan itu adalah dengan mengetahui maknanya, merenungi maknanya, ya tambah ilmu, tambah kosakata dalam bahasa Arab juga, dan juga lebih nikmat dalam kita membaca Al-Quran, dan juga bisa membantu untuk tathbit, menguatkan hafalan kita. Ya, wallahu ta'ala. Ya, kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir pada malam hari ini dari chat sini tentang keutamaan menghadiri walimah atau acara pernikahan seseorang. Apakah ada keutamaannya? Dulu kan Jakartanya cuma ikut orang, ketemu orang terus berapa ini di kuliah. Mohon perhatian ya. Mohon perhatian, ini kajian untuk ngobrolnya nanti. Keutamaan menghadiri walimah ya. Menghadiri walimah ya. Menghadiri walimah itu adalah hukumnya wajib, ikhwaskan, kalau antum diundang. Perkara yang wajib itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang diwajibkan oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in minan nawafil wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih.
Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Nah, maka walimah itu wajib, maka itu adalah ibadah. Ibadah yang, kalau itu ibadah dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah. Karena di antara dalam hadis Nabi SAW, dalam hak-hak seorang Muslim, di antaranya adalah apabila dia diundang, maka hendaklah dia datang. Ya. Di sini dalam walimah itu berkaitan dengan kewajibannya. Kalau undangannya itu adalah khusus, yaitu dinamai fulan, antum datang, ya Mas, antum datang ya, atau diundang dengan menyebutkan di situ ada namanya, itu wajib untuk datang. Dan kalau tidak datang, ya harus minta izin, ya. Harus minta izin, Afan saya tidak bisa datang karena ada alasan seperti ini, baru dia gugur kewajiban di sini. Ya, maka hukumnya adalah wajib. Dan juga kita seorang Muslim ikut bergembira dengan kegembiraan saudara kita yang Muslim. Ya, jadi kalau aslinya walimah itu, kalau orang mengatakan walimah yang senang cuma 2 orang, apa yang libatin kita? Gitu. Loh, enggak, kita itu bergembira, hati kita yang bersih itu bergembira dengan saudara kita yang sedang bergembira, seperti itu. Ya nanti juga kalau kita menikah pun, ketika nanti yang hadir ada orang-orang yang kita undang itu hadir, kita akan berbahagia juga. Dan inilah sifat seorang Muslim, ya kita berbahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Demikian juga nanti adalah di antara hikmahnya walimah itu adalah mendoakan orang yang sedang walimah itu dengan doa berkah, itu yang pengantinnya kita doakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, maka mendoakan orang yang menikah ini. Oke. Namun kalau misalnya ada musik dan ikhtilat yang terjadi di situ, apakah tetap wajib kita datang ke situ? Ya. Apabila di situ ada kemungkaran, ikhwas sekalian, ini termasuk alasan atau termasuk uzur seorang tidak menghadiri walimah. Jadi kalau di situ ada kemungkaran, antum tidak wajib untuk datang. Nah, kalau antum datang dan bisa mengingkari, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi ada satu tempat yang mungkin mereka hormat sama antum. Hormat sama antum. Dan kalau antum datang, antum bisa mengatur. Dan mereka nurut, tidak ada fitnah lebih besar. Maka antum datang dan antum ingkari kemungkaran yang ada, antum atur. Ya. Maka kalau memang di situ ada kemungkaran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita nggak harus datang di situ, karena bagaimana kita datang dalam kemungkaran. Ya. Namun, ikhwas sekalian, kita hendaklah bijak dalam menyikapi seperti ini. Ada orang-orang yang memang nggak tahu sama sekali kalau musik itu haram. Nah, sedang kalau kita nggak datang pun, mereka nggak paham bahwasanya kita itu nggak setuju dengan musik. Antum datang dengan mengingkari lebih baik. Antum datang, ini ada musik, mengatakan ini sebenarnya musik-musik nggak boleh, dan seperti ini, terus antum sampaikan selamat, antum pergi. Atau ada triknya yang dilakukan sebagian ikhwan agar tidak menjadikan fitnah adalah nanti datang pada saat bukan acara walimah, setelah musik-musiknya selesai, setelah kemungkarannya selesai, nanti datang, doakan, ucapkan selamat, kalau bawa kado berikan, ya. Kemudian juga kalau bisa sampaikan tentang hukumnya musik dan ikhtilat kemungkaran itu sampaikan. Ya, sampaikan. Nah, nanti ini caranya lebih hikmah. Dan saya lihat subhanallah ikhwas sekalian, banyak orang-orang awam di sekitar kita itu ketika ada acara pernikahan, banyak lagi kemungkaran, semakin banyak sekarang kemungkaran itu. Subhanallah ya, walimah yang dulu itu sekedar walimah, sekarang itu walimah ada joget-jogetnya, bahkan hadirin itu diundang joget di atas panggung. Ya, joget di atas panggung, ibu-ibu berjilbab pakai kebaya joget-joget, jogetnya aneh-aneh lagi. Ya, kok ya bisa gitu? Kapan belajarnya mereka itu? Berarti di rumah itu kayaknya tontonan-tontonannya mereka praktekkan itu. Sampai mahir orang-orang yang kayaknya memakai baju muslimah joget, subhanallah. Ya, itu kayak gini harus kita hindari. Paling tidak ketidakhadiran kita di situ itu bisa juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang punya acara seperti ini.
Ya. Namun tetap jaga ikatan baik, ya, jaga jangan sampai ada kemungkaran lebih besar ketika kita mengingkari suatu kemungkaran. Ya. Begitu. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan pada malam hari ini. Bagi santri yang mungkin belum dijawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah semakin malam, di WIB sudah menunjukkan pukul 8 lebih 40, lebih 50 menit. Demikian tadi pembelajaran yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kita dengarkan bersama bermanfaat bagi kita semua, dan hendaknya masing-masing dari kita untuk terus mengingat tujuan dari beribadah, sehingga nanti akan mudah bagi kita pahitnya pengorbanan dalam beribadah dan beramal soleh. Akhir kata, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.